Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah Perencanaan Penganggaran Pembangunan Pemerintah Daerah atau yang sering kita singkat dengan P4D. Materi kali ini yaitu Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, lingkungan strategis yang berpengaruh. Proses perencanaan dan penganggaran daerah biasanya dipengaruhi oleh lingkungan yang terdiri atas faktor internal dan eksternal. Strategi dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran itu pun mengikuti permasalahan yang terjadi, yaitu strategi internal dan strategi eksternal. Dalam proses ini, pemerintah daerah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik yang terjadi secara internal maupun eksternal. Untuk mencapai hasil yang dimaksud dalam sistem penganggaran atau perencanaan, harus menciptakan lingkungan yang mendukung dengan karakteristik yang pertama, mengaitkan perencanaan dan penganggaran dengan mengendalikan pengambilan keputusan untuk memastikan perencanaan kebijakan program dan kegiatan telah mempertimbangkan kendala anggaran, memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang diharapkan, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dan mengkaji kembali kebijakan. Yang kedua, memberikan media atau forum bagi alternatif kebijakan untuk berkompetisi satu sama lain. Hal ini sangat penting bagi tumbuhnya dukungan pada tahap pelaksanaan nantinya. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber daya. Lingkungan yang mendukung semacam ini memungkinkan sistem penganggaran untuk memfasilitasi tujuan atas kebijakan dan program sejalan dengan prioritas-prioritas yang mengalami perubahan, yang pada gilirannya mencerminkan tekanan dari berbagai sumber, yang terutama berasal dari perkembangan politik, fluktuasi ketersediaan sumber daya, dan informasi baru mengenai efisiensi dan efektivitas program yang didukung oleh anggaran. Dengan demikian, perencanaan diharapkan dapat mendorong alokasi sumber daya secara optimal dalam mencapai tujuan negara. Berikutnya kita uraikan jenis perencanaan di Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia dapat dikelompokkan menurut periode, jangka waktu, dimensi pendekatan, dan proses atau hierarki penyusunan. Perencanaan menurut jangkauan jangka waktu. Perencanaan pembangunan yang didasarkan oleh periode waktu terdiri atas: yang pertama, rencana untuk pembangunan jangka panjang atau PJP dengan periode 25 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah dengan periode 5 tahun. Dan yang ketiga, rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN. Rencana jangka panjang disebut rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP. Perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji seberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, seberapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lain secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor.
Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri serta tujuan. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor dimaksud untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu oleh instansi tertentu di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya, yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen atau lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang menitik beratkan pada sektoral melihat lokasi untuk kegiatan, sedangkan pemerintah daerah yang menitik beratkan pada pendekatan pembangunan regional melihat kegiatan untuk lokasi. Kedua pola pikir ini bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan, dan menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah dan pembangunan daerah atau wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional, perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam daftar isian proyek, petunjuk operasional, dan rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting, karenanya pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan baik pada perencanaan jangka panjang maupun yang tertulis dalam rencana pembangunan secara 5 tahun seluruhnya diandalkan pada implementasi dari rencana-rencana di tingkat mikro. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro. Berikutnya, perencanaan menurut proses atau hierarki penyusunan. Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi yang pertama, perencanaan dari bawah ke atas atau yang sering kita sebut dengan bottom up planning. Dan yang kedua, perencanaan dari atas ke bawah atau yang sering kita sebut dengan top down planning. Perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti dengan didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini prosesnya dimulai dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan terkena dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas. Pendekatan perencanaan sektoral acap kali dibutuhkan sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah. Karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu pada pencapaian target nasional tersebut. Pada tahap awal pembangunan, pendekatan perencanaan ini lebih dominan dengan serba terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia.
Di dalam implementasinya, penerapan penuh atas pendekatan dari atas ke bawah tidak terdapat lagi. Beberapa pertimbangan seperti ketersediaan tabungan pemerintah sebagai sumber pendanaan pembangunan dan kepentingan sektoral nasional masih menuntut penerapan pendekatan dari atas ke bawah. Namun, pendekatan tersebut tidak lagi sepenuhnya dijalankan karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan perencanaan dari bawah ke atas. Secara operasional, pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme yang disebut pedoman penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah. Dengan memanfaatkan forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan yang sering kita sebut dengan musrenbang dari tingkat desa atau kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten dan kota, dan musrenbang provinsi diupayakan untuk mengadakan koordinasi perencanaan sektoral dan regional. Berikutnya, proses perencanaan dan penganggaran di Indonesia. Ada 5 pendekatan dalam proses rencana pembangunan, yaitu pendekatan politis, ada pendekatan teknokratis, ada pendekatan partisipasi, ada pendekatan perencanaan bawah atas, dan pendekatan perencanaan atas bawah. Secara pragmatis, pendekatan tersebut dapat diinterpretasikan memiliki ciri dan implikasi sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan politik. 1. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih menjadi visi dan misi jangka menengah daerah, sementara program kepala daerah terpilih menjadi kebijakan utama dan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Yang kedua, mengingat pembangunan jangka panjang bukan hanya menjadi kepentingan seluruh pemangku kepentingan daerah masa kini, namun juga menjadi pengantar bagi generasi selanjutnya. Maka visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah seyogyanya menjadi prakarsa dan konsensus seluruh komponen daerah yang memiliki wawasan untuk itu. Wujud prakarsa dan konsensus daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia tertuang dalam bentuk peraturan daerah yang disusun secara partisipasi, transparan, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. Pendekatan kedua yaitu pendekatan teknokratik. 1. Perencanaan dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah, berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli atau lembaga resmi yang diakui kapasitasnya, serta memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dalam dokumen rencana, indikator pencapaian kinerja dinyatakan secara eksplisit atas rencana yang disusun. Dengan demikian, rencana tersebut memperlihatkan efektivitas pelaksanaan rencana, dapat diukurnya pencapaiannya, serta mudah untuk diintegrasikan dengan kegiatan penganggaran. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan partisipasi. Yang pertama, perencanaan dengan pendekatan partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang sedang direncanakan tersebut. Yang kedua, pemangku kepentingan dilibatkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dalam pelaksanaannya, pembahasan bersama pemangku kepentingannya dari rencana tersebut dapat dilakukan. Yang keempat, pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan rencana yang bersangkutan. Kepentingan para pemangku kepentingan dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh hasil rencana dengan kapasitas dan kepedulian atas rencana yang sedang disusun. Kelima, penyusunan rencana bersifat inklusif. Tidak ada pihak yang dikecualikan atau diabaikan, terbuka, dan dalam pengambilan keputusan mengutamakan konsensus atau melalui mekanisme yang sudah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan. Keenam, hasil atau tindak lanjut atas kesepakatan partisipasi tersebut dipertanggungjawabkan atau dilaporkan pada para pengambil keputusan. Yang ketujuh, untuk meningkatkan efektivitas partisipasi para pemangku kepentingan dalam perencanaan,
bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dimanfaatkan mulai dari bentuk partisipasi yang pasif seperti mendengarkan dan membaca pengumuman atau ketentuan perundang-undangan sampai bentuk yang aktif seperti memberi saran atau mengisi kuesioner, ikut membahas dan memutuskan dalam kelompok kerja atau forum, organisasi pemangku kepentingan yang melaksanakan sebagian dari kewenangan pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perencanaan pembangunan daerah, bentuk resmi yang minimal harus digunakan adalah dalam bentuk pembahasan para pemangku kepentingan dan merekomendasikan keputusan melalui musrenbang daerah. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan bottom up. Pendekatan perencanaan bawah ke atas atau yang populer disebut dengan bottom up planning merupakan perencanaan yang dibangun dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah, misalnya dari desa ataupun kelurahan, untuk disampaikan pada pembahasan perencanaan di tingkat yang lebih tinggi, sampai misalnya pemerintah kabupaten kota. Rencana hasil proses bawah atas ini diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan top down. Pendekatan perencanaan atas bawah atau yang populer kita sering sebut dengan pendekatan top down planning merupakan perencanaan yang diawali dengan penyampaian rencana atau program dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi untuk dioperasionalkan pada pemerintah di daerah atau pada wilayah administratif yang lebih kecil. Rencana hasil proses atas bawah ini diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan desa ataupun kelurahan. Baik, materi kita sudah selesai. Untuk itu silakan Anda like, subscribe, komen, dan share materi ini sehingga orang lain juga dapat mempelajari mengenai perencanaan penganggaran pembangunan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.